Selamat pagi, Nana. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss? Bisa. Bisa. Kalau bisa, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Asa, Quinecia, Busrama, Kania. Kania, Junior, Cornelius, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Vika Rosi dan Kaiden, silahkan diaktifkan kameranya dulu, Nak. Baik. Nah, Nana, kita mulai pelajaran fisika hari ini dengan doa dulu ya. Quinecia bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari ini, Nak? Quinecia, bisa mendengar suara Miss? Quinecia bisa mendengar suara Miss tidak? Anak-anak yang lain bisa mendengar suara Miss? Bisa. Baik. Dion bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari ini, Nak? Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami mau belajar fisika berkati supaya kita bisa memahami pelajaran ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Dion. Nah, anak-anak, Miss akan absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Alex Mika Junior. Hadir, Miss. Junior, tugasnya masih belum dikumpul ya, Nak? Junior, bisa berikan alasan kenapa tugasnya belum dikumpulkan? Oh, saya udah kerjain, tapi belum dikumpul. Nah, dikumpul sekarang ya. Iya. Nah, tugas 1, kuis 2, laporan praktikum. Ya, Junior ya. Jadi ada 3 tugas yang belum Junior kumpulkan, yaitu tugas 1, kuis 2, dan laporan praktikum. Nanti akan Miss cek kembali apakah memang benar sudah dikumpul atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya Asa Hadir, Miss. hadir ya. Kemudian Atara Yiska. Kemudian Selin. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Dion. Hadir, Miss. Evelina. Felin. Hadir. Hadir ya. Kemudian Vika Rosi. Hadir. Hadir ya. Selanjutnya Gideon. Hadir, Miss. Hadir ya. Gus Rama. Hadir, Miss. Kaiden. Hadir, Miss. Hadir ya. Kaiden, untuk soal yang Kaiden sebutkan salah pengirimannya, apakah sudah bisa dikirim kembali, Nak? Tunggu, Miss, saya cek sekarang. Baik. Selanjutnya nanti informasikan ke Miss ya, Kaiden ya, lewat kolom komentar. Selanjutnya Kania. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Kelly.
Nah, Kelly di sini tugasnya juga belum dikumpulkan ya, Nak. Tadi sudah Miss periksa. Tugas 1, kuis 2, laporan praktikum. Belum dikumpulkan. Bisa berikan alasannya kenapa belum dikumpulkan, Kelly? Kelly, bisa berikan alasannya kenapa belum mengumpulkan tugas? Kelly belum mengerjakan ya, Nak, untuk tugasnya. Kenapa belum dikerjakan? Itu tugas sudah dari beberapa minggu yang lalu seharusnya sudah dikumpulkan. Kelly ada kendala dalam pekerjaannya? Tugasnya sudah Miss cantumkan di LMS ya, sudah Miss sediakan di sana. Tugas 1, kuis laporan praktikum itu sudah lengkap, soal dan juga caranya di sana. Nah, untuk Kelly, Miss berikan waktu sampai jam 3 sore nanti supaya semuanya sudah harus dikumpulkan ya. Untuk Kelly, apakah bisa? Kelly? Baik, akan Miss pastikan kembali nanti karena ini sudah tugas dari jauh-jauh hari. Ya Kelly ya? Kemudian Keisha. Hadir, Miss. Keisha hadir. Madeline? Madeline hadir ya? Madeline bisa mendengar suara Miss? Yes. Baik, Madeline hadir. Selanjutnya Mikaela Hadir, Miss. hadir ya. Quincy Hadir. hadir ya. Quenesia, Hadir, Miss. Wilbert Hadir. hadir ya. Cornelius Irawan Hadir. hadir ya. Nah, anak-anak berarti sudah semuanya hadir ya. Nah, untuk soal PTS-nya sudah Miss periksa baru beberapa yang mengerjakan. Untuk anak-anak yang belum mengumpulkan soal jawaban PTS fisika, segera dikumpulkan ya. Nah, ingat dalam pengerjaannya, sertakan diketahui, ditanya, rumus, dan satuan. Kecuali nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 3 dan nomor 4 itu harus disertakan, diketahui, ditanya, dijawab. Nah, untuk soal PTS fisikanya, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mungkin ada soal yang mungkin kalian kurang pahami? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi hari ini ya, ke konversi suhu. Anak-anak sudah sempat membaca materi konversi suhu belum? Belum? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, untuk minggu depan dibaca sebelum pelajaran fisika ya. Karena minggu depan Miss akan adakan kuis. Anak-anak, apakah sudah semuanya bisa melihat slide yang ditayangkan hari ini? Sudah. Baik, jadi minggu lalu kita sudah belajar sampai konversi suhu ya. Sampai menentukan perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Ya, di sini perbandingan masing-masing skala itu 5, berbanding 4, berbanding 9. Ini adalah angka penting yang harus kalian ingat dalam konversi suhu. Celsius punya angka penting 5, kemudian Reaumur punya angka penting 4, Fahrenheit punya angka penting 9. Ya. Nah, untuk konversi suhunya itu kan sudah Miss jelaskan minggu lalu ya. Kita bisa menggunakan rumus jadi di tabel ini. Tapi anak-anak, jika kita menggunakan rumus jadi, di sini karena terlalu banyak rumusnya, kalian pasti akan kesulitan dalam menghafal rumusnya.
Jadi Miss di sini akan ajarkan dulu cara mengingat satu rumus saja ya. Nanti satu rumus bisa kalian gunakan untuk konversi semuanya. Nah, untuk konversi suhu, jadi sebelum ke konversi, Miss di sini akan ingatkan dulu untuk skala masing-masing termometer ya. Jadi ada skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk Celsius, ingat punya titik tetap atas 100 ya. Titik tetap atas kita tentukan berdasarkan suhu di mana air membeku. Maaf, air mendidih ya. Titik tetap atasnya kita tentukan berdasarkan suhu di mana air mendidih. Sedangkan titik tetap bawahnya untuk termometer Celsius adalah 0. Ini kita tentukan berdasarkan suhu di mana air membeku. Ya, Fahrenheit juga seperti itu. Titik tetap atasnya 212, untuk titik tetap bawahnya adalah 32. Ya. Titik tetap atas Fahrenheit juga sama, ditentukan berdasarkan suhu di mana air mendidih. Tetapi di sini anak-anak diperhatikan dulu, untuk termometer Fahrenheit, airnya itu dicampurkan dengan garam. Ya, hanya di termometer Fahrenheit, air dicampurkan dengan garam. Ya, sedangkan di Reaumur dan Kelvin, titik tetap atas dan bawahnya itu sama persis dengan Celsius ya, ditentukan berdasarkan suhu di mana air saja yang mendidih, sedangkan titik tetap bawahnya ditentukan berdasarkan suhu di mana air saja membeku. Ya. Untuk Reaumur titik tetap atasnya 80, kemudian titik tetap bawahnya itu 0 derajat. Ya, lalu Kelvin titik tetap atasnya 373, kemudian titik tetap bawahnya 273. Ya, kalian harus ingat dulu titik tetap atas, titik tetap bawah masing-masing termometer. Nah, untuk konversi masing-masing suhu, kalau mau cepat kalian bisa gunakan rumus yang ada di tabel, tapi ini terlalu banyak untuk diingat. Ya, kita bisa menggunakan satu rumus saja supaya nanti kalian dapat dengan mudah mengerjakan soal yang diberikan. Ya, jadi kita akan gunakan rumus perbandingan skala suhu. Ya, di mana rumus ini bunyinya adalah rumus dasar konversi suhu. Jadi di sini ingat ya anak-anak ya, ada termometer X, ada termometer Y. Ada dua termometer yang akan kita bandingkan. Di termometer X ada yang namanya TAX ya. TA derajat X. TA ini artinya titik tetap atas termometer X ya. TAX adalah titik tetap atas termometer X. TX adalah suhu yang terukur pada termometer X. TBX adalah titik tetap bawah termometer X ya. TBX titik tetap bawah. A itu artinya atas, B itu bawah. Ya, itu di termometer X. Sekarang termometer X skalanya akan kita bandingkan dengan termometer Y. Di termometer Y juga ada yang namanya titik tetap atas, TA. Ya, A-nya itu kita ambil atas. Lalu ada TY, ya, T derajat Y. Itu menyatakan suhu yang terukur pada termometer Y. Kemudian ada TB derajat Y. B ini artinya bawah. Ya, berarti ini adalah titik tetap bawah termometer Y. Nah, untuk rumus yang kita pakai, ini rumusnya ya. Jadi, TX min TBX per TAX min TBX. Ya, atau suhu yang terukur pada termometer X dikurangi titik tetap bawah dibagi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Ya, harus bernilai sama dengan suhu yang diukur pada termometer Y, TY ya, dengan TB dikurangi TB dikurangi titik tetap bawah dibagi titik tetap atas pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah termometer Y. Ya, rumus ini kita peroleh dari persamaan garis linier.
Ya, jadi langsung Miss berikan rumus jadinya. Jadi kalian tidak perlu mengingat banyak rumus yang ada di tabel ini. Cukup kalian ingat satu rumus saja. Kita bisa konversi semua suhu menggunakan rumus ini. Ya, jadi ingat suhu pada termometer X dikurangi termometer titik tetap bawahnya dibagi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Ya. Nah, supaya lebih paham, Miss akan contohkan satu ya. Jadi di sini contoh soalnya kita akan mengkonversi 80 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Reaumur. Ya. Nah, kita akan gunakan rumus perbandingan skala tadi dengan cara analisis dulu apa yang diketahui dalam soal. Ya. Nah, di sini kan ada dua skala anak-anak ya. Ada skala Celcius, ada skala Reaumur. Kita tentukan dulu mana yang mau kalian pakai sebagai X dan mana yang mau dipakai sebagai Y. Ya, Miss mau pakai Celsiusnya itu sebagai X dan Reaumurnya sebagai termometer Y. Ya. Nah, di sini yang diketahui 80 derajat Celcius itu adalah suhu yang terukur dengan termometer Celsius. Miss di sini buatnya TC ya. TC-nya adalah 80 derajat Celcius. Sudah? Nah, kemudian kalian perhatikan kalian harus cari berapa titik tetap atas Celsius. Ada yang masih ingat tidak? Titik tetap atas termometer Celsius. Ada yang masih ingat nilai titik tetap atas termometer Celsius? 100. Iya, 100 ya titik tetap atasnya. Jadi di sini kalian tulis TAC. A-nya itu atas, C-nya Celsius ya. 100 derajat Celsius. Ya. Lalu kita cari titik tab bawahnya, TBC ya. B-nya bawah, C-nya Celsius. Untuk Celsius titik tab bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Ya. Nah, kemudian kita cari titik tetap atas pada termometer Reaumur ya. Kita bandingkan sekarang. Untuk termometer Reaumur, ada yang masih ingat tidak berapa titik tetap atasnya? Titik tetap atas termometer Reaumur. 80. 80 ya. Jadi 80 di sini. 80 derajat Reaumur. Kalau ada titik tetap atas, berarti harus ditentukan juga berapa titik tetap bawah Reaumur ya. TBR ya, itu bawah Reaumur. Di sini untuk Reaumur titik tetap bawahnya adalah 0. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah kalian perhatikan di sini ada titik-titik derajat R. Itu artinya jika diukur dengan termometer R itu akan menunjukkan berapa derajat seperti itu. Ya, berarti kalian di sini yang ditanyakan adalah TR-nya berapa. Ya. Nah, di sini untuk mencari TR kita gunakan rumus perbandingan skala ya. T dikurangi TB dibagi TA dikurangi TB. Ya. Kita langsung gunakan TC dikurangi TBC ya. Suhu pada termometer Celsius dikurangi titik tetap bawah Celsius dibagi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah ya. Ini TAC TBC. Harus bernilai sama dengan suhu yang diukur pada termometer Reaumur dikurangi titik tetap bawah Reaumur dibagi titik tetap atas termometer Reaumur dikurangi titik tetap bawah termometer Reaumur. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, baru kita masukkan nilainya. Suhu yang diukur pada termometer Celsius atau TC itu nilainya 80. Ya, dimasukkan 80 di sini. Kemudian negatif atau dikurangi titik tetap bawah Celsius. Di sini TBC-nya 0. Dikurangi 0. Dibagi TAC, titik tetap atas Celsius, 100. Ya. Lalu dikurangi titik tetap bawah
Celsius, TBC-nya 0 lagi. Sama dengan, kalian perhatikan, TR itu adalah suhu pada termometer Reaumur. Kita kan belum tahu ya, itu yang kita cari. Jadi kita tulis saja TR-nya berapa. Ya, masih dalam bentuk TR. Dikurangi titik tetap bawah termometer Reaumur. TBR-nya kalian perhatikan 0 nilainya. Dibagi titik tetap atas termometer Reaumur. Ya, titik tetap atasnya adalah 80, lalu titik tetap bawahnya adalah 0 lagi. Ya. Nah, karena ini dikurangi 0 semua, jadi kalau 0-nya kita hilangkan kan tidak akan mempengaruhi nilainya ya. Jadi 80 kurang 0 nilainya 80. 100 dikurangi 0, 100. Ya. TR dikurangi 0, TR. Dibagi 80 dikurangi 0, 80. Ya. Nah, di sini 80-nya bisa kita sederhanakan ya. Di atas ada 80, di bawah ada 80 juga ya. Jadi kalian perhatikan di sini TR-nya kita kali silang ya. Kita kali silang. Di sini 80 dikali 80, 100 dikali TR. Ya, 80 dikali 80 sama dengan 100 dikali TR. Nah, kalian perhatikan 80 kali 80, 6.400. Ya, 6.400 sama dengan 100 TR. Ya, jadi TR sama dengan 6.400 dibagi 100 ya. Jadi 6.400 dibagi 100 sama dengan 64 derajat Reaumur. Jadi ini adalah nilai untuk suhu yang diukur jika menggunakan termometer Reaumur. Ya. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Miss, saya screenshot dulu. Iya. Nah, ini cara jika kita menggunakan perbandingan skala suhu ya. Nah, di sini kan caranya itu lumayan panjang ya. Nah, untuk memudahkan kalian memahami maksud rumusnya, Miss di sini akan persingkat ya rumusnya. Jadi kita akan sederhanakan rumusnya. Anak-anak sudah selesai share screenshot slide yang Miss tayangkan hari ini? Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, jadi karena rumus yang Miss jelaskan tadi lumayan panjang dan masih bisa disederhanakan, jadi Miss akan sederhanakan. Ya, jadi ada rumus sederhananya lagi anak-anak untuk dapat konversi suhu. Rumus sederhananya adalah, di sini kita perbandingkan dulu ya, Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin. Ya, di sini perbandingannya adalah Celsius dibagi Celsius skalanya itu adalah 100. Jadi 100 dibagi 25. Ya, dibagi Reaumur skalanya itu adalah 80. Dibagi 20 berarti dibagi 4. Kemudian kalau Fahrenheit kalian perhatikan dulu. Fahrenheit itu punya titik tetap bawah 32. Jadi harus dikurangi 32 dulu. Dibagi 9. Berbanding Kelvinnya K dikurangi 273 dibagi 5. Ya, ini adalah rumus sederhana ya yang sudah disederhanakan supaya kalian lebih mudah lagi mengkonversi suhunya. Ya, misalnya kalian ingin mengkonversi dari Celsius ke Reaumur. Ya, misalnya seperti tadi, diketahui saat diukur dengan termometer Celsius, jadi nilai C-nya itu adalah 80 derajat Celsius. Ditanyakan sekarang, jika diukur dengan Reaumur, kira-kira berapa nilainya? Ya,
Berarti kalian harus cari mana yang mengandung Celsius, mana yang mengandung reaumur. Dari tabel ini, yang mengandung Celsius kan yang ini ya, C per 5, dan yang mengandung reaumur adalah 5 per 4. Ya, berarti kalian gunakan di sini. C per 5 itu sama dengan R per 4. Ya, dimasukkan nilai C-nya 80 per 5 sama dengan nilai R yang kita cari dibagi 4. Ya. Nah, di sini kita kali silang ya, 80 kali 4, 5 dikali R. 80 dikali 4 sama dengan 5R. 80 dikali 4, 80 dikali 4 sama dengan 320. Ya, 320 sama dengan 5R. Jadi, R sama dengan 320 dibagi 5. Nilainya adalah 64 derajat reaumur. Ya, ini adalah nilainya. Kalau kita bandingkan, hasilnya sama, ya, sama-sama 64. Tapi, kalau dilihat dari caranya, yang ini yang lebih sederhana, ya. Jadi, cara sederhananya seperti ini. Kita gunakan tabel ini saja. Ya, Nana, ya, cukup ingat C per 5 berbanding R per 4 berbanding F min 32 per 9 berbanding K min 273 per 5. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk rumus yang digunakan? Jadi ingat ya, cukup gunakan rumus ini saja. Jadi tanpa kalian melihat tabel rumus sebelumnya, kalian sudah bisa mengkonversi suhu dengan tabel sederhana ini. Baik, silahkan difoto dulu untuk tabel sederhananya, karena kita nanti akan langsung latihan soal. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung latihan soal ya. Kita langsung latihan soal di soal berikutnya. Nah, coba kalian cari 50 derajat Celcius ini berapa derajat reaumur. Ya, yang sudah selesai bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar. Ya, nanti untuk Kaden dan juga junior, nanti langsung kirimkan jawabannya ya. Nanti misalkan minta Kaden dan junior mengemukakan hasil yang diperoleh. Untuk anak-anak yang lain juga bisa memberikan jawabannya di kolom komentar. Ingat, gunakan rumus C per 5 berbanding R per 4 berbanding F min 32 per 9 berbanding K min 273 per 5. Ya, ini adalah rumus sederhananya. Karena yang kita cari berhubungan dengan C dan R, berarti kalian fokus di sini. Ya, fokus di sini saja. Yang ini tidak usah dipakai. Baik, dari Selin sudah mengirimkan jawabannya. Anak-anak yang lain
Yang sudah bisa kirimkan juga ya. Baik, di sini sudah ada Kania, Selin, Busrama, Quincy, Madeline yang mengirimkan jawabannya. Nah, Vikarosi juga. Untuk Vikarosi, coba dicek dulu hitungannya, Nak. Satuan sudah tepat, tapi hitungannya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Gideon sudah. Untuk Kaiden, apakah sudah selesai, Nak? Kaiden? Kaiden bisa mendengar suara Miss tidak, Kaiden? Kaiden bisa mendengar suara Miss? Junior bisa mendengar suara Miss tidak? Junior? Bisa, Mas. Baik. Untuk junior apakah sudah mendapatkan jawabannya? Belum, Mas. Belum. Tapi sudah tahu menggunakan cara yang mana, Nak? Iya, Mas. Tahu? Junior menggunakan cara yang mana, Nak? Junior menggunakan cara yang mana? Cara yang mana yang Gideon, maaf, yang junior pakai? Yang lebih sederhana. Iya, yang mana? Apa yang diketahui dalam soal dulu? Junior, apa yang diketahui dalam soal? TC-nya 50. 50. Ya, yang ditanya adalah TR. TR ya, atau R boleh ya. Yang ditanya adalah berapa nilai R-nya. Ya, junior ada kesulitan untuk mengerjakan perhitungan C/5 sama dengan R/4? Iya, dikit, Mas. Iya, baik. Karena di sini sudah banyak yang mengirimkan jawabannya, jadi langsung Miss bahas ya untuk junior dan anak-anak yang lain yang masih belum paham. Silahkan perhatikan penjelasan dari Miss dulu ya. Jadi kita pakai cara sederhana. Ya, jadi kita pakai C/5 sama dengan R/4. Karena di sini yang kita cari adalah R, yang diketahui adalah C, ya, yang mengandung dua komponen tadi kan yang ini C/5 sama dengan R/4. Jadi langsung saja C/5 ya, kita masukkan rumusnya. C/5 sama dengan R/4 ya. Kita langsung masukkan nilainya. C diketahui 50 per 5 sama dengan R/4 ya. Ini kita kali silang dulu. Kali silang 50 dikali 4 sama dengan 5 dikali R ya. 50 dikali 4 sama dengan 5 dikali R.
Ya, 50 kali 4 sama dengan 200. Sama dengan 5 dikali R itu 5R. Ya. Nah, sekarang 200 sama dengan 5 dikali R. Berarti R bernilai 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40 ya. 200 bagi 5 sama dengan 40. Karena yang kita cari adalah skala pada termometer R, maka satuannya adalah derajat tremor. Nah, sampai di sini untuk anak-anak apakah sudah paham untuk konversinya? Sudah paham konversi suhunya? Paham. Nah, anak-anak, kalian lebih paham menggunakan rumus sederhana tadi atau rumus yang sudah jadi di tabel? Dari Wilbert lebih paham menggunakan rumus sederhana atau rumus jadi yang di tabel sebelumnya? Yang ini, Miss. Barusan dibahas itu. Baik, yang sederhana berarti ya. Ya, ada kesulitan tidak, Nak, untuk mencari rumus sederhananya? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Untuk junior bagaimana? Apakah ada kesulitan, Nak, untuk memahami soal tadi? Enggak, Miss. Tidak. Selanjutnya, Kelly. Kelly bisa mendengar suara Miss, Nak? Kelly, baik. Kelly, ada kesulitan tidak untuk memahami maksud dari soal tadi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke latihan soal berikutnya. Nah, tadi kan kita konversi dari Celsius ke Reaumur. Berikutnya kita akan konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Ya, ingat gunakan rumus sederhana tadi. Celsius per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Ya, ini adalah rumus sederhana konversi suhu. Nah, sekarang karena yang kita cari itu mengandung variabel Fahrenheit dan Celsius, berarti kita lingkari dulu anak-anak ya, yang mengandung Celsius dan Fahrenheit. Kita cari dulu yang ada Fahrenheit-nya, yang ini kan. Ini ada Fahrenheit-nya, lalu kita cari yang ada Celsius-nya, ini dia. Ya, berarti ada 2 di sini yang kita pakai. Berarti tulisannya C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Ya. Nah, C-nya yang kita cari. F-nya sudah diketahui, nilainya 95. Ya, tinggal dicari berapa nilai C-nya. Maaf, ini bukan R ya, tapi ini 5. Nah, silahkan dicari. Yang sudah selesai, bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar. Dari Selin sudah. Yang lainnya yang sudah bisa kirimkan jawabannya ya.
Baik, dari Selin sudah tepat, dari Kania sudah tepat, dari Wilbert juga sudah tepat ya. Dari Junior sudah tepat, Junior disertakan dengan satuan ya nak ya. Kenapa, Miss? Disertakan dengan satuan. Untuk Oh, hitungannya iya. sudah tepat ya. Ya. Untuk Cornelius, silahkan disiapkan jawabannya, nak. Dia akan tanyakan berapa jawaban yang dihasilkan Cornelius. Ya, Cornelius dan Velin, silahkan disiapkan jawabannya. Baik, dari Velin nanti akan Miss jelaskan ulang ya. Tapi Velin sudah tahu cara mengidentifikasi apa yang diketahui dalam soal? Baik, nanti tinggal Miss jelaskan kembali caranya ya. Dari Kelly sudah mengirimkan jawabannya. Coba diperhatikan perhitungannya dulu, Kelly ya. Untuk satuannya sudah tepat, tapi dihitungannya coba diperbaiki dulu. Dari Dion, coba diperhatikan di hitungannya ya, nak. Baik, kalau begitu langsung saja ya. Jadi Miss akan bahas sekarang, karena di sini sudah banyak yang mengirimkan jawabannya. Kita gunakan rumus yang ada di slide ya. C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Karena di sini kedua rumus ini mengandung komponen C dan F. Ya, langsung dimasukkan. C yang kita cari, jadi kita tulis C saja. Dibagi 5, itu sama dengan F-nya. F-nya diketahui, nilainya 95 di soal. Ini nilai F-nya. Jadi kita tulis 95 dikurang 32 dibagi 9. Ya. C per 5 itu sama dengan 95 dikurangi 32, itu sama dengan 63. Ya, 63 dibagi 9. Barulah kita kali silang sekarang anak-anak. C per 5 sama dengan 63 per 9. Dikali silang, C dikalikan dengan 9. Ya, berarti C dikali 9. Sama dengan 5 dikali 63. Kali silang ya. 5 dikali 63. Ya, nah sekarang C sama dengan 5 dikali 63 dibagi 9. Berarti kalian perhatikan di atas ada 63, di bawah ada 9.
Bisa kita bagi ya, sama-sama bagi 9. 63 dibagi 9 sama dengan 7. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Ya, 5 dikali 7 dibagi 1. 5 dikali 7 dibagi 1. 5 dikali 7 sama dengan 35. 35 bagi 1 sama dengan 35 derajat Celcius. Karena yang kita cari dalam skala Celcius. Ya. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak untuk perhitungan dan juga konversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius? Sudah. Sudah. Dari Wilbert sudah. Untuk Dion bagaimana? Apakah sudah paham? Baik. Nah, untuk Kelly bagaimana Kelly? Apakah sudah paham, Nak? Kelly sudah paham belum? Untuk konversi suhunya? Sudah. Vikarosi bagaimana Vikarosi? Apakah sudah paham? Sudah. Ada kesulitan untuk konversi suhu yang tadi anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, kita latihan soal lagi ya. Satu soal lagi, konversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius. Nanti untuk Quincy dan juga Keisha, silahkan disiapkan jawabannya. Nanti Miss akan tanyakan berapa hasil yang diperoleh oleh Keisha dan juga Velin. Ya. Jadi silahkan dikerjakan untuk anak-anak yang lain yang sudah selesai, kirimkan di kolom komentar. Untuk yang nomor 2 ini ya. 59 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Baik, dari Kania sudah memberikan jawabannya? Baik, Dan yang nomor 2 ya, Miss? Iya, yang nomor 2 ya. Di sini Kania, Gus Rama, Quincy sudah tepat ya. Untuk anak-anak yang lain yang sudah selesai bisa kirimkan jawabannya. Khususnya untuk Velin dan Quincy. Nanti Miss akan tanyakan berapa hasil yang diperoleh. Dari Selin sudah tepat. Baik, dari Madeline dan juga Selin sudah tepat juga ya. Dari Wilbert juga sudah tepat. Untuk Velin dan Quincy bagaimana, Nak? Apakah sudah selesai untuk soal nomor 2? Masih mengerjakan. Baik, untuk Velin yang masih mengerjakan, silahkan dilanjutkan. Untuk Quincy bagaimana? Apakah sudah selesai pengerjaan soal nomor 2? Sudah. Berapa hasilnya, Quincy? 15 derajat Celcius. Baik. Untuk pengerjaannya, apakah Quincy sudah paham? Sudah. Baik, langsung Miss bahas ya. Jadi, sudah banyak dari kalian yang mengirimkan jawabannya ke kolom komentar ya. Langsung Miss bahas saja. Kalian perhatikan masih sama dengan cara sebelumnya. C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Ya, jadi C, kalian tulis C per 5 sama dengan F min 32 per 9. C-nya yang kita cari dibagi 5 sama dengan F 59 dikurangi 32 dibagi 9. Ya, kita selesaikan satu persatu hitungannya dulu.
Di sini ada 59 dikurangi 32. Jawabannya adalah 27 dibagi 9. Ya, jadi C per 5 sama dengan 27 dibagi 9 kan bisa ya. Itu hasilnya 3. Ya, 3. Berarti di sini kalian kali silang ya. 5 dikali 3. Jadi C sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi jawabannya tepat 15 derajat Celcius. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Dalam konversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius. Sudah paham semua? Sudah, Miss. Ada yang masih kesulitan tidak? Tidak. Velen sudah paham? Sudah, Miss. Sudah. Tadi selesai ngerjainnya pas Miss jelasin. Iya, baik. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut konversi suhu berikutnya ya. Kalau tadi dari Fahrenheit ke Celcius, sekarang dari Reaumur ke Fahrenheit. Nah, sekarang silahkan dikerjakan dulu soal nomor 3 ya. 72 derajat Reaumur berapa Fahrenheit? Ya, ingat gunakan persamaan sederhana tadi. Baik, dari Vika Rossi sudah mengirimkan jawabannya, sudah tepat ya. Kemudian dari Wilbert sudah, untuk satuannya sudah tepat, nak. Tapi di sini coba hitungannya diperiksa dulu, Wilbert. Coba hitungannya diperiksa ya. Untuk satuannya sudah tepat. Untuk Vika Rossi, hitungan dan juga satuannya sudah tepat keduanya. Dari Selin, coba diperhatikan dulu hitungannya, nak. Dari Quincy, diperhatikan dulu hitungannya. Baik, dari Gus Rama, Miss, nanti kalau mendapatkan jawabannya isi dikurang 32 tidak? Bukan dikurang ya, nanti ditambah 32. Dari Junior, coba diperhatikan hitungannya ya. Nah, anak-anak, tadi sudah Miss perhatikan masih banyak yang keliru di hitungannya. Ya. Nah, kalian perhatikan, sekarang akan langsung Miss jelaskan ya. Di sini kan ada komponen R dan juga F.
Berarti kita cari rumus yang ada R dan juga F-nya. Ini ada rumus R-nya. Jadi kita pakai R per 4, lalu cari yang ada F-nya. Ini kan, F sama dengan F min 32 dibagi 9. Ya, jadi R per 4 sama dengan F min 32 dibagi 9. R-nya sudah diketahui kan nilainya 72. Berarti kalian masukkan di sini. 72 dibagi 4 sama dengan F min 32 dibagi 9. Ya. Nah, kalian perhatikan 72 dibagi 4 sama dengan 18. Ya. Jadi 18 sama dengan F min 32 per 9. Kita kali silang dulu. Ya. 18 dikali 9. Ya, di sini kalian perhatikan 18 dikali 9 nilainya sama dengan F min 32. Ya, ingat kalikan dulu. 18 dikali 9 sama dengan 162. Sama dengan F min 32. Ya, ini kita bawa ke ruas kanan ya, menjadi positif dia. 162 ditambah 32 sama dengan F. Ya. 162 ditambah 32 sama dengan 194 derajat Fahrenheit. Karena yang kita cari adalah skala termometer Fahrenheit. Ya. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Dalam pengerjaan mencari Fahrenheit jika diketahui skala Reaumurnya. Miss, 32-nya itu kenapa bisa jadi positif? Iya, baik. Untuk 32-nya bisa menjadi positif, kalian perhatikan kita kan cari F ya. Jadi F itu harus berada di satu ruas sendirian. Ya, untuk bagian yang ini kalian perhatikan F-nya kan masih ditemani dengan tanda minus 32 ya. Jadi kita harus hilangkan minus 32 ini dengan cara menambahkan 32. Ya. Nah, kalau di ruas kiri ditambahkan 32, maka di ruas kanan juga harus ada 32-nya. Ya. Berarti kan 162 sama dengan F min 32. Ya, kalau begini kita hilangkan 32 dengan cara menambahkan 32 di semua ruas. Di ruas kanan ditambah 32, di ruas kiri juga harus ditambahkan 32. Ya, 162 ditambah 32, 194 sama dengan F minus 32 ditambah 32, ini kan 0 nilainya ya. Berarti tidak usah kita tulis. Tinggal F sama dengan 194. Nah, untuk Wilbert sampai di sini apakah sudah jelas, Nak? Jelas. Jelas ya. Ingat ya, harus dibuat bernilai 0, 32-nya. Makanya Miss tambahkan 32. Ya, sampai di sini ada yang masih bingung tidak untuk operasi hitungnya? Yang masih bingung coba berikan reaksinya supaya Miss tahu berapa siswa yang masih kesulitan dalam operasi hitungnya. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham, coba di screenshot dulu untuk soal yang keempat ya. Nah, silahkan dikerjakan di rumah soal keempat. Minggu depan kita bahas bersama ya. Silahkan di screenshot untuk soal nomor 4. Baik, apakah sudah semuanya memfoto soal nomor 4? Sudah. Baik, kalau sudah, nah untuk minggu depan Miss akan lanjutkan pembahasan merubah Kelvin ke Celsius, merubah Reaumur ke Kelvin ya. Kemudian kita akan latihan soal yang ini. Ya, untuk minggu depan Miss akan adakan kuis terkait konversi suhu dan termometer. Ya, untuk kuisnya itu pilihan ganda. Jadi Miss harapkan kalian sudah belajar konversi suhunya dulu dan juga jenis-jenis termometer. Supaya nanti
bisa menjawab kuis dengan baik. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Baik, kalau tidak ada, untuk menutup pertemuan hari ini, Kania bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari, Nak? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beristirahat, mungkin kami mau makan atau hanya memakan camilan kecil. Berkati kami agar kami selalu semangat untuk belajar dan berkati kami untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kania. Nah, untuk anak-anak, ingat ya minggu depan kita kuis tentang termometer dan konversi suhu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk PTS-nya juga ingat dikerjakan ya, bagi yang belum. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan semuanya open kameranya. Ya, segera di open kameranya. Ya, Keden, Yusrama, Asa, Velin, Vika. Oke, silakan semuanya, silakan open kameranya. Keden. Oke. Asa. Kedan. Kedan, ada orangnya? Kedan. Sebentar kita tunggu, ini Kedan kemana ya? Kedan? Oke, baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Miss minta salah satu untuk memimpin doa. Mungkin siapa ya? Vika bisa memimpin doa? Gimana? Coba bicara yang jelas, Vika. Itu kamu bukan ngomong itu, Nak. Itu mic-nya. Silakan bicara. Itu suaranya ada. Kenapa pas kamu bicara, kamu diam ya? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti sekarang kita memulai pelajaran BIT, seperti kita mendengarkan penjelasan Firman kasih Tuhan ya amin.
Oke, baik. Terima kasih Vika. Oke ya, anak-anak kalian itu apa ya? Kalian itu bisa dikatakan masih muda. Ya, usia kalian dengan Miss itu tentu berbeda. Anda mau berbohong kepada Miss dan Mistermu itu ketara sekali. Ya, tidak usah ada bohong di antara kita. Kalau memang anak-anak tidak bersedia, Miss tidak akan pernah nuntut ya. Miss tidak akan tuntut supaya kamu mau dan lain sebagainya. Kalau kamu beri alasan, silakan. Ya, Selin? Saya nggak yakin 100% sih, tapi kayaknya Vika tadi tunggu tenang gitu biar nggak berisik keganggu pas doa. Oke. Mungkin diberikan alasan saja supaya Miss tidak berpikir negatif. Ya. Andaikan saja tadi langsung diberikan alasannya, mungkin Miss akan bisa terima. Maaf Miss tidak bisa memimpin doa karena di sini lagi ribut atau mungkin saya belum siap Miss dan lain sebagainya. Miss tidak akan menuntut ya, dalam arti memaksa anak-anak semua. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Ya. Miss tidak, biasa aja. Tapi ke depannya silakan kalau memang Anda tidak bersedia untuk memimpin doa, memimpin pujian dan lain sebagainya, sampaikan. Miss dan Mistermu mungkin tidak akan memaksa. Kalau kamu sampaikan alasanmu, maaf Miss saya tidak bisa karena saya lagi tidak mood, contohnya gitu ya. Pasti kita juga guru pasti akan paham. Oke? Baik. Miss tidak mau mengawali pagi ini, mengawali pembelajaran ini dengan hal-hal yang tidak baik. Kita awali dengan sukacita. Silakan Vika, open kameranya Vika. Vika, silakan open kameranya. Keidan. Oke. Oke, tidak apa-apa ya Vika ya. Maaf ya. Oke, santai saja. Oke, Miss akan absen junior. Hadir, Miss. Lalu Asa. Hadir, Miss. Selamat bergabung Keidan. Hadir, Miss. Selamat bergabung bukan hadir. Oh, oke. Lalu Atara. Selin. Hadir, Miss. Dion. Hadir, Miss. Evelina. Hadir, Miss. Vika. Hadir. Gideon. Hadir, Miss. Bagus. Hadir, Miss. Keidan. Hadir, Miss. Kamu kenapa tidak open cam? Keidan. Kania. Kania. Kelly. Kezia. Hadir, Miss. Madeline. Mikaela. Hadir, Miss. Vinesia. Hadir, Miss. Quincy. Hadir. Vinesia. Oke, udah. Weren. Hadir, Miss. Wilbert. Hadir. Oke. Baik, semuanya hadir pada hari ini. Kita mulai pembelajaran kita. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita sama seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini masih mengenai teks prosedur. Ya, teks prosedur. Kemarin kita sudah belajar mengenai
struktur dari teks prosedur. Hari ini kita akan ada pada kegiatan penugasan yang dikerjakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, nanti akan ada 2 teks prosedur, maka anak-anak menganalisis strukturnya. Miss akan share supaya kalian langsung dapat mengerjakannya. Miss tidak akan berikan lagi materinya karena kemarin itu kita sudah ada materi khusus untuk struktur ya, struktur teks prosedur. Maka yang kalian kerjakan adalah seperti yang ada pada kotak ini. Nanti strukturnya ada 4. Ya, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup. Lalu tentukan bagian teks yang menyatakan tujuan itu di mana atau paragraf mana. Kalau dalam bentuk paragraf. Kalau tidak bentuk paragraf, berikan kata-kata yang dapat membantu Miss untuk memahami mana maksud dan tujuan Anda. Lalu berikan alasan mengapa itu kamu nyatakan sebagai tujuan atau sebagai bahan, sebagai langkah-langkah, sebagai penutup. Alasannya yang menentukan nanti. Mungkin anak-anak bagian-bagiannya mungkin tujuan sudah tahu apa, tapi alasanmu menjadi penilaian penting bagi Miss. Oke? Oke? Baik. Ada 2 teks prosedur yang harus kalian analisis. Nanti Miss akan beri waktu kurang lebih 15 menit per 1 teks. Jadi silakan dulu dilihat, digambar punya pandangan. Nanti ini kalian buat dalam, boleh diketik di Microsoft Word atau ditulis tangan tapi dengan syarat pakai pulpen ya, pakai pulpen dan juga difoto, dikirim ke LMS Tunas Daud selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini teks yang pertama dan teks yang kedua ada di sini. Nanti Miss akan share satu persatu dengan jangka waktu 15 menit per 1 teks. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, silakan ya. Enggak, Miss. Oke, silakan Anda kerjakan sesuai dengan kotak yang sudah Miss beri di awal seperti ini. Oke, sudah punya pandangan tentang ini, kotaknya ini? Oke, dan ini silakan kalian kerjakan 15 menit dari sekarang. Sebentar, Miss stop. Ya, anak-anak silakan open kameranya. Apakah sudah selesai? Siapa yang belum? Siapa yang belum selesai? Ada? Semua sudah selesai? Fedan? Saya masih ngirim ke LMS, Miss. Oke. Ada lagi seperti Asa? Kezia belum. Saya belum, Miss. Kamu belum selesai di mana, Kezia? Wih, kok lama sekali? Susah banget loh. Kan itu nggak sulit ya. Sebenarnya sudah jelas di sana ya. Strukturnya sudah jelas. Gus Rama belum selesainya di mana, Gus Rama? Gus Rama, Ya, Miss. kamu nggak selesai di mana? Yang teks yang kedua. Masih Apanya yang belum? itunya, tabel. Yuk, dipercepat. Kezia? Di bagian teksnya itu, Miss. Yuk, langsung ini saja, persingkat saja ya. Contohnya ada pada poin 1 sampai poin berapa gitu ya. Supaya cepat. Miss nanti sudah paham itu maksudnya. Jangan diketik-ketik teksnya. Yang panjang-panjang tidak perlu diketik teksnya. Oke? Ada lagi? Oke, Miss tunggu paling lambat jam 10:30 ya. Lewat dari situ Miss anggap tidak mengerjakan. Oke? Baik, kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia sampai di sini. Semangat untuk kalian. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Oke, minggu lalu sudah kita pelajari ini. Tolong diperhatikan, ini pengetahuan ini penting ini supaya kamu tuh tidak percaya yang lain kecuali Alkitab. Karena banyak sekali anak-anak itu sesat dia pemahamannya ya. Ya, kita lihat dulu. Nah, garis besar yang sudah kita pelajari, sejarah penciptaan, keindahan alam saat ini, dan kerusakan ya. Nanti kita nyampe ke materi kerusakan the next time. Nah, lalu ada sejarah penciptaan. Tolong itu disepakati dan tidak berbeda. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 secara urut ada 6 hari penciptaan alam semesta selesai ya. Ingat ya, penciptaan ini 6 hari, tapi hari di sini kita nggak tahu apakah hari yang kita gunakan 1 hari 24 jam. Mister nggak tahu ini hari apa. Ini harinya Tuhan. Kenapa begitu? Karena hari pertama sampai hari ketiga matahari belum ada kan? Bulan belum ada. Jadi Tuhan menggunakan istilah hari ini hari seperti apa? Apakah hari yang kita gunakan ini 1 hari 24 jam? Siang dan malam atau hari seperti apa? Tapi kita nggak ngerti. Yang jelas Alkitab bilang hari pertama, ya sudah. Terserah ini hari seperti apa itu urusan Tuhan. Ya. Nah, coba lihat hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Ingat ya. Sepakat ya, terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala atau langit. Ya, hari ketiga Tuhan ciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, sebenarnya air tidak Tuhan ciptakan, air sudah ada di ayat sebelumnya, samudra raya. Tetapi proses untuk memunculkan darat itu air dipisahkan dari yang darat, sehingga jadilah darat ya. Dan darat itu akan menjadi tempat di mana tumbuh-tumbuhan itu subur ya, hidup, berkembang. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, ingat Allah menciptakan apa benda-benda langit atau benda-benda penerang. Yang paling populer ada 3, matahari, bulan, dan bintang. Ya, mau tambahkan komet, mau tambahkan Pluto, silahkanlah. Yang jelas di hari keempat itu semua selesai planet-planet, benda-benda penerang ya, untuk menghiasi cakrawala di hari yang kedua. Yang hari kelima, ingat hanya 2 jenis binatang yang diciptakan, bukan 3. Pertama, binatang yang hidup di air. Yang kedua, binatang yang hidup di udara, yaitu burung. Nah, di hari yang ke-6 ada 2. 1 binatang darat, yang kedua adalah manusia. Ternyata manusia diciptakan di hari terakhir dan paling terakhir setelah binatang darat. Ya, paham sampai di sini ya, itu diingat. Lalu hari ke-7 Allah beristirahat. Inilah namanya disebut Sabat, hari perhentian bagi Tuhan. Harus tahu itu ya. Tapi yang mengikuti Sabat ini adalah orang-orang Yahudi. Bukan kita. Ada juga Kristen yang ngikutin Sabat, namanya Adventis. Ibadah di hari Sabtu, karena hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, dulu orang-orang Yahudi ibadah di hari Sabtu. Tapi kenapa orang Kristen tidak di hari Sabtu? Karena orang Kristen tidak mengikuti Sabat. Orang Kristen mengikuti hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit di hari Minggu. Paham sampai di sini ya? Jangan salah, nanti bilang, oh aku ibadah di hari Sabat. Salah. Sabat itu Sabtu, nanti kamu diketawain. Hei, Sabat itu Sabtu bro, katanya. Kok kamu bilang kamu ibadah hari Sabat? Memang betul Sabat itu perhentian untuk Tuhan. Hari perhentian bagi Tuhan. Tetapi Sabat yang sesungguhnya itu hari Sabtu. Supaya kamu nggak malu. Nanti kamu bilang kamu ibadah hari Minggu. Oh saya lagi hari Sabat guys. Oh salah. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Nah kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Karena dia mengikuti hari kebangkitan Kristus. Disalib hari Jumat dan mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Paham ya? Itu. Berikut, bagaimana keadaan seluruh ciptaan Tuhan setelah menyelesaikannya? Semuanya baik, amat baik. Nah, bayangkan ini kesimpulan. Seluruh ciptaan Tuhan sangat baik, amat baik. Dan itu termasuk kamu.
Jadi kalau ada di antara kalian yang meremehkan ciptaan Tuhan itu nggak boleh. Semuanya baik, ya. Bagi Tuhan rupa bukan nomor satu. Bagi Tuhan fisik bukan nomor satu. Jadi nggak usah beda-bedain fisik orang. Ya, berikut. Nah, ini kalian sudah diskusikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya mengenai Taman Eden. Oke, kita akan eksplorasi keindahan Taman Eden yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Oke, Mister ingatkan, tolong belajar dengan serius supaya kamu tahu sejarah penciptaan alam semesta. Ternyata Allah pernah ciptakan sebuah taman yang indah di muka bumi, yang pernah ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Namanya Taman Eden. Nah, kalau Mister menggunakan bahasa untuk taman ini, Mister mau gunakan bahasa ibu kota dunia. Bayangkan, bukan ibu kota Indonesia, tetapi ibu kota dunia. Ya, Taman Eden ini adalah pusat sentral di mana manusia itu pertama diciptakan dan manusia kedua diciptakan. Manusia kedua artinya Hawa. Ya, dua-duanya manusia pertama, tetapi ada tahap satu, tahap kedua. Ya, mereka ada di Taman Eden. Bayangkan seandainya kalau Taman Eden masih ada, wow. Ini akan menjadi kota yang paling megah di muka bumi. Ya, Dian gimana Dian? Kaiden sudah ada info? Oh, nggak dijawab, Mister. Wah, si Kaiden ini kemana nih? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Mister minta kalian mengeksplorasi Taman Eden. Ya. Nah, tugas ini akan bertahap sampai 3 minggu. Dan akan Mister tentukan kelompok untuk belajar materi ini. Dan kelompok itu akan terus bersama-sama. Sampai nanti puncaknya kamu bisa presentasi menggunakan video. Ya, presentasi dalam video. Apa yang dipresentasikan Taman Eden? Ya. Nah, tapi ini tahapan untuk eksplorasi awal. Bisa salah ya. Jadi tidak ada penilaian salah benar di sini ya. Nah, kamu jawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang terdapat dalam Taman Eden? Sebentar Mister tentukan kelompoknya. 2, apa tugas manusia di Taman Eden? 3, bagaimana Allah menciptakan penolong bagi Adam? Nah, sebentar, penolong di sini banyak yang salah paham tadi di kelas lain. Ya, penolong di sini adalah Hawa. Ya. Paham ya, Mister kasih tahu ini. Ya. Oh, nggak bisa. Oke, sebentar ya Nana. Oke, sebentar. Ternyata ada masalah tadi PowerPoint. Bentar ya. Kok ini PowerPoint-nya masalah nih? Kok nggak mau ya? Oke, kita lanjut.
Ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, ini dia. Ya, jadi penolong di sini adalah Hawa ya, jangan bingung. Bagaimana Allah menciptakan penolong atau Hawa bagi Adam? Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Itu disampaikan nanti pada saat kalian diskusi kelompok. Silakan setiap siswa screenshot ini. Silakan semua siswa screenshot. Oke, sebentar. Oh, mana pulpennya? Dari screenshot. Oh, sebentar, salah. Sebentar, ayatnya Mister lupa. Ya. Oke. Ya. Silakan di screenshot